Mereka memakai pola dan nama-nama menyebut daerah, misalkan Haul Semarang. Tentunya yang diperingati harusnya siapa? Sunan Pandanaran. Harusnya kan begitu, harusnya. Tapi ternyata yang dihauli siapa? Bapak atau kakeknya mereka. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih ramai soal nasab. Tapi ada satu hal. Apa hikmah adanya kajian dari Kiai Imad ini? Kajian nasab yang muncul itu ada hikmahnya. Kalau tidak satu, membuat orang-orang yang selama ini menjual nama Kanjeng Nabi sadar. Paling tidak banyak yang sadar. Dua, kita tahu dan kita ditunjukkan secara tidak langsung diberitahu bahwa perilaku-perilaku mereka itu sangat-sangat buruk. Makanya jangan heran, negara di Timur Tengah kenapa sering perang? Karena mereka ini tidak paham atau tidak bisa telaten menghadapi opini. Mereka menggunakan persekusi, bahkan ancaman. Ini udah cara-cara jahiliyah. Ada satu lagi, terbongkarnya pemalsuan makam-makam yang selama ini ada. Memang benar-benar terjadi. Bahkan di Kalimantan banyak makam-makam yang katanya makamnya seorang Ba'alawi, seorang Habib, bahkan distempeli wali, dibongkar. Dan itu banyak terjadi. Sampai sekarang masih ada. Ini maksudnya apa? Kita lihat dulu video seorang Kiai NU diteror karena dia membela ceramah di daerah Pemalang yang berusaha dihalang-halangi. Ini dia videonya. Tadi Pak Ikhwan bicarakan dan ada di laporannya. Ya. Yang terpenting dari itu semua adalah kami ingatkan kembali kepada siapapun Anda, siapapun kalian, jangan coba-coba melakukan teror, melakukan intimidasi, apalagi di hadapan istri. Kebetulan istri dan anak-anak yang menyaksikan itu. Sarifudin, hormati. Demikian ancaman yang terjadi pada tanggal 18 September 2023, tepatnya hari Senin jam 12.30 2023 yang kemarin, itu mengakibatkan pengaruh psikis. Semakin mereka berbuat keras dan teror, semakin akan menjatuhkan mereka. Kita disadarkan, oh ini loh penyebab kenapa negara zaman sampai sekarang masih perang. Kenapa negara-negara di Timur Tengah suka perang. Ternyata perilaku mereka seperti itu. Bayangin saja jika terbalas. Dan satu hal yang orang umum jarang melihat. Tidak ada kan? Dari orang-orang yang berseberangan dengan mereka mempersekusi mereka. Tidak ada. Coba sebutkan, tidak ada. Dari ini kita paham, ternyata watak mereka itu seperti itu. Tapi ada satu lagi. Saya ini barusan nonton sesungguhnya. Sebenarnya sudah saya pikir beberapa hari yang lalu. Tapi sudah ada beberapa teman yang buat. Apa itu? Haul. Saya nyebutnya Haul KW. Haul itu kan memperingati kematian tokoh, kakek lah, orang tuanya lah, bahkan pendiri suatu kota atau suatu tempat. Nah, ini pun terjadi. Saya nggak akan nyebut nama kotanya. Ternyata ada. Mereka memakai pola dengan nama-nama menyebut daerah. Misalkan, Haul Jakarta. Pastinya yang dihauli harusnya siapa? Fathaillah kan harusnya. Karena dianggap sebagai pendiri Jakarta. Misalkan Haul Jogja. Harusnya yang diperingati siapa? Tentu pihak Raja Keraton Jogja. Lalu Haul Semarang. Tentunya yang diperingati harusnya siapa? Sunan Pandanaran. Harusnya kan begitu, harusnya. Tapi ini ada. Di 1-2 kota, mereka memakai kata-kata nama kota, tapi ternyata yang dihauli siapa? Bapak atau kakeknya mereka. Itu ada. Hati-hati loh. Ini kalau misalkan terus berlanjut, 5 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, nanti generasi mengira pendiri
atau orang yang paling berjasa di daerah itu adalah mereka. Hati-hati, dan ini harus jadi bahan koreksi diri. Semua keturunan tokoh-tokoh, tokoh daerah, tokoh kota, tokoh desa atau apapun, jika ada orang yang membuat haul, memakai nama-nama daerah, padahal daerah itu pendirinya adalah orang tua kalian, leluhur kalian, maka jangan dibiarkan. Harus ditegur. Karena mereka sudah memakai pola-pola leluhur, asal-usul leluhur, dari makam, dari nasab, berusaha mengkerdilkan Wali Songo dan lain sebagainya. Ini loh ini. Harusnya para tokoh-tokoh yang leluhurnya dulu itu pendiri suatu tempat atau kota, kalian membuat haul sendiri. Kalian sah. Misalkan leluhur kalian itu pendiri kota Semarang, kalian pakai nama haul Semarang, itu sah. Dan itu sangat layak daripada orang lain. Ya lucu ya? Lucu kan? Ada orang pakai kata-kata haul nyebut suatu kota, padahal leluhurnya itu tidak punya jasa apa-apa di daerah situ. Tapi dia memakai dengan ringannya. Yang datang meludak, ternyata yang dihaulin siapa? Mulai dari sekarang, jaga makam leluhur kalian, jaga nama baik leluhur kalian. Itu harus. Karena yang mereka lakukan itu mengincar sisi-sisi cikal bakal. Ada apa ini? Ada apa? Lembut, halus, tapi terselubung dan terorganisir seakan-akan. Anda pikir sendirilah. Kok bisa begitu? Kok bisa banyak di Kalimantan makam-makam yang palsu, kok banyak yang akhirnya dibongkar. Bahkan kemarin Jawa Timur juga ada. Pada jaga Nusantara ini. Wassalam.